Sekarang udah mulai banyak yang menghindar. Iya Pak, ya nih Parah. pada nggak pasang badan nih. Mentang-mentang udah tunangan kak, udahlah aku cabut aja lah. Selamat datang di Podcast Healing. Cinta. Ini udah banyak yang nanyain tahu, beneran sumpah. Aku pikir kan kagak bakal ada yang nunggu. Ternyata banyak Banyak yang ya? banyak banget kayak Salah siapa sih tuh? salah gua. Lu siapa? juga kan lu ke Bali. 2 Ih, minggu nggak upload. Gila, itu sobat-sobat setrika di rumah. Udah mau nyetrika ditunggu sampai 2 minggu. masih pada kusut 2 minggu Iya. pakai baju yang sama. Terus ya mohon maaf nih kepada sahabat setrika kita semua ya. Sobat Hili Cinta Tapi- terima kasih. Terima kasih, Mohon maaf kalau kita nggak upload. Karena ini ada case kita yang liburan. Gitu. Host kita tuh liburan. Liburan, healing. Healing. Yang harusnya seminggu jadi 4 hari buru-buru pulang. Healing. Oke. Aduh. Jadi di podcast kali ini kita bakal bacain pastinya di podcast ini. Pesan Gue bilang bang, apa pesan barusan bang. ya? Gue bilang apa barusan? Pesan. Oh gitu. Di podcast ini kita tuh bakal bacain cerita dan nanggepin cita-cita dari pemirsa yang menurut kita berdua tuh Menarik. seru. Dan semua orang tuh Kenapa juga dikecilin? harus tahu. Dan di episode Hmm. kali ini kita bakal ngebahas kisah cinta para kuncen-kuncen. Cinta kuncen. Kamu tahu gak kuncen? Tahu yang tahu. ini Mbah Marijan. Iya Ya kan? bener, Kuncen. iya bener. Kuncen Gunung Merapi. Iya, kuncen. Oh Yeay, Iya. Pancen. BTW gini nih buat sobat-sobat temen Hili Cinta semua. Sobat-sobat teman Hili Cinta. Iya, Wah, sobat sobat-sobat. temennya 3 Iya, berarti. Sobat-sobat 3. temen. Karena ada 3. Oke. Kalau nagih Hili Cinta selain ke kita, Kalau lagi hoho. tagihlah ke Pak produser kita gitu. Ya, Instagram @hadiwijayadit. Wijayadit. Nah, Ya. tuh ntar tolong HS dimasukin editor ya. Ya, sini. Nih. Ting. Apa? Tapi bener kalian silakan tagihnya di babak produser kita Iya, juga gitu. Karena dia juga nih liburan. Lo Liburan. liburan gak sih? Enggak. Liburan kan dia, liburan pulang juga. dari Singapura langsung mau syuting terus gak jadi. Iya dia, wah gue doang Ya yang kan? gak liburan. Hei, 1 bulan lihat tidak ya liburan. gue pergi sebulan tapi gue tapping loh Benar, tiap hari, benar. bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Subscriber kita gak 1000 sih anjir. Oke. Tapi udah 1000 sekarang. Sekarang. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bahas tentang jagain jodoh Jodoh orang. orang. Kayaknya ini adalah kita salaman dodo. Ini kayak keahlian kita Keahlian berdua kita ya. berdua. Jagain jodoh orang. Kreatif, mantan kreatif udah ada berapa yang sudah menikah sekarang? Tinggal Total. 1 yang belum menikah. Dari mantan aku udah berapa? Nih kalau kurang pakai tangan aku. Dari 5 berarti. Dari 5, 4 4 udah udah nikah. nikah. Tinggal 1 yang belum nikah. Oh my lord. Mantan pacar. Kalau mantan gebetan gak usah dihitung gak Gue sih? gak pernah ngegebet orang deh kayaknya. Wow. Pernah lah. Udah banyak ya? Gebetan gue juga udah pada nikah ya kan usia gue. Oh iya bener. Iya, tinggal 1 yang belum nikah karena lebih muda. Oh iya yang Iya. kemarin. Oh iya. Ya. Aku paling lama jagain jodoh orang 5 tahun. Kamu? Aku 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun mah masih mediocre Iya aku kan lah. junior kalau sama Iya, Katif. jadi kan belum jadi kita jadiin, kita adon, udah jadi buat orang. Betul. Udah kita bimbing, udah kita bikin, Iya, udah kita masukin jadi tuh. gama, ya kan, semua udah mencicil. Oh, aku enggak sih untungnya, tidak ya. Oh iya aku Oke, tidak. jadi udah bertahun-tahun terhalang oleh berbagai faktor. Betul. Dan hari ini kita bakal cerita tentang itu karena aku yakin banget pemirsa tuh pasti banyak juga deh yang mengalami Betul. hal ini. Karena ya. ini seru loh kalau jagain jodoh orang. Apalagi yang datang nih ya. Kalau Seru. seru kalau datang ke nikahan mantan, misalkan bener-bener baru putus sama kita beberapa bulan ya. Itu tiba-tiba Kok tiba-tiba nikah? nikah. Kak, sumpah teman-temanku malah kebanyakan kayak gitu. Pacaran 6 tahun, 5 tahun putus.
beberapa bulan kemudian udah tunangan. Hah? Itulah tipikal cowok yang masuk di waktu yang tepat. Oh, kok nggak ada yang kayak gitu ya ke aku ya? Aku udah 2 tahun loh ini loh. Azari mana ya? Gimana? Gimana loh? Gimana Gimana ini? Ya Gitu. udah nggak apa-apa. Tapi teman-teman kita saranin dengerin ini sampai habis full karena kalau kalian dengar terutama kalian yang dulu atau mungkin sekarang nih lagi Betul. menjalani hubungan yang kerasa kayak pasti banget nih gue nikah sama dia. Jangan so tahu kamu. Sotoy. Ya kita Jangan. doain. Oh iya. Enggak, aku gak mau. Ya, jahat. Tapi ya Iya. siapa hidung ya kan? Who Who knows? knows? Gitu. Siapa Rina gitu kan. Hurina, Rina Nose. Nosenya maksudnya. Oke, kita langsung aja masuk. Coba dinaikin, aduh digabut emang Bapak produser kita tuh emang Iya kebanyakan kerjaan jadinya tuh. mentang-mentang habis tunangan kemarin Iya, nah, kan. itu selamat dulu dulu untuk Bapak produser kita. Eh. Kita harus ngomong ini Iya. biar udah tidak ada lagi bencana-bencana. Jadi tolong. Ya, kita umumin secara Kita harus resmi. umumin. Kalau kita nggak umumin, makin banyak bencana Iya, nanti. jadi kita mau di sini kita klarifikasi secara Betul. official ya. Kalau produser kita Hadi Wijayadit, pemilik aditbisa.com itu sudah tunangan. Selamat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. One Jadi step closer lah. Iya, kita doain semoga lancar ya. Amin, Semoga amin. nggak jadi konten TikTok. Betul, jangan sampai. Udah booking gedung belum Pak Dit? Udah, bagus alhamdulillah. Gedung apa nih kalau boleh tahu? Saidah. Waduh, uji nyali tuh. Temanya horor. Iya, uji nyali. Kita masuk ke cerita pertama ini dari pacar Chen. Waduh. EXO. Iya ternyata dia Chen, kamu kan udah punya anak, udah Iya, punya benar. istri. Janganlah. Jangan ya, jangan. Jangan. Ketemu di kemah lama-lama ramah. Aduh, Fala nih. Waduh. Falah nih Luar the best loh. biasa. Gimana? Ketemu di kemah lama-lama ramah. Gila. Waduh, nih Ketemu di berarti- kemah maksudnya persami kan yang Iya, pernah ini kita kan bahas. ceritanya emang dari karyawan Jambore ya. Iya, Jambore, Bu Bu Perta, Perta. Bumi Perkemahan Pariana. Cinta. Halo, Katif Bang Kev dan semua kru Hili Halo. Cinta. Halo. Jadi aku mau ceritain kisahku pas zaman SMA. Asyik. Jadi flashback. Emang Beka. pengirim Hili Cinta tuh udah makin aneh tuh hari ini. Kolak-kolahnya jangan lupa ya. Mungkin karena aku orangnya yang gampang suka ya. Jadi waktu itu aku udah kelas 11 nih dan cowok yang aku taksir dari kelas 12. Oke, kakak kelas ya, Sande. Berawal dari perkemahan pas dulu masih kelas 10 dan kebetulan cowok yang aku taksir ini sebut aja Bobby. Enggak itu nama asli kayak. Oh enggak. Jadi si Bobby itu jadi panitianya gitu dan ya waktu pas pas perkemahan itu awalnya biasa aja. Tapi pas udah beranjak kelas 11, Bukan. beranjak Aku dewasa. Oke, tiba-tiba malah jadi suka. Dan yang bikin agak terkejut itu pacarnya temanku ini lumayan akrab sama Bobby. Jadi ya pas aku mulai suka langsung aja deh minta nomornya. Wege. Apa sih WG itu apa? Wiggle gitu. Ketawanya Word sambil genius, word hahaha genius. gitu. Oh. Iya, abis itu ya chatan biasa aja sih, canggung, awkward gitu awalnya. Tapi di sisi lain Bobby ini orangnya emang seramah itu sih, gawat nih. Aku bilang cowok-cowok nama Bobby itu Gawat. bahaya. Gawat. Dan lama-kelamaan chatnya jadi nggak canggung lagi. Wah, tadinya canggung. Canggung. Canggung Bali, gitu. Bali di Bali. Canggung. Itu udah gak canggung lagi habis Udah nggak. itu. Dan Katif Bang Kev tahu si Bobby ini terkenal dengan julukan playboy-nya. Jauhi cowok yang namanya Bobby, semuanya sama. Tapi emang iya lagi gue juga Iya. pernah kenal. Ya Allah, catat dulu deh nanti kalau punya Iya, ntar anak aku namanya jangan kirim di Bobby. notes. jangan kenal namanya Bobby. Waduh gawat banget. Ya emang aku akui sih muka si Bobby ini emang rada-rada cindo gitu. Cindo, aku suka Cindo. Aku juga suka cindo lagi sekarang. Hidup Cindo. Cindo Islam. Katif udah ketularan aku sekarang, jadi mencintai Cindo. Ih gawat banget nih gue. Ih kemarin kan ada meme gitu. Udah sholat isya selalu telat tapi kalau berdoa mintanya cindo. Mending Isyaan telat kalau Isyaan ketiduran. Iya. Tapi ada emang ntar ya. Cindo tuh menggoda. Gimana ya? Itu yang mungkin jadi daya tarik kaum hawa, nggak tahu deh emang bapaknya ngidam apa dulu gitu. Kayaknya gak cuma Hawa. Ya aku pas tahu fakta itu masih aja tetap suka WKWK emang rada nggak jelas ya akunya. Oh emang. Iya. Lanjutkan kita terus deng.
Lanjut apa sih lu? Lanjutkan kita terus dengcetan. Oh ini orang timur. Deng ngomong apa? Emang iya nih. Beta deng catan. Ya kayak orang pacaran tapi HTS WG. Dia Dipukul kayaknya ya huruf orang. K-nya kurang deh. Iya. Lagi rusak. Tapi pas di sekolah pun gak saling sapa. Cuma pas chatan aja yang gayanya udah kayak orang pacaran. Wega. Oh. Oke. Jadi kalau ketemu kayak gak ada apa-apa. Tapi Ya. kalau chat kayak kamu udah Ya makan karena belum? tahu kan Bobinya lagi menyebar Menyebar jaring. jaring. Iya. As simple as that As lah. simple as that. Kemudian ada saat dimana Bobby cerita ke aku kalau pas dia ke Surabaya, dia ketemu satu cewek. Oh cuman satu cewek Enggak, di Surabaya. Enggak kayaknya dia orang Surabaya beneran. Dia kan cindo-cindo Surabaya banyak. Iya bener juga sih, bisa. Dan gak tahu deh tiba-tiba dia jadiin sahabat. Dalam hati, wah jambret nih orang. Emang terbukti se-friendly itu. Wah kakak akhirnya kaknya udah gak rusak nih. Tapi ya kalau aku meskipun misu, tetap aja suka. Emang itu sifat manusia ya. Iya, sifat wanita yang sudah tergila-gila. Tetap dilakukan, Betul. digas ya kan. Ya waktu itu dia cerita, itu pun aku cuma bilang, oh iya berusaha excited walaupun kayak nyes gitu hati. Dan yang bikin aku nyes lagi adalah dia itu upload foto cewek yang sahabatnya ini di IG story apa di feed IG aku lupa, intinya kayak dipublish gitu. Terus di tag ke si IG cewek, oh kamu gak pernah dipublish ya? Iya, Red flag. karena dia menjaga hati orang lain. Iya ternyata begini. Kamu hanya peneman malam Nah sepi. berarti dia tidak menjaga hati kamu. Betul. Ya karena dia cuma jadi peneman malam sepi si pacar Chen ini. Iya bener, intinya kayak dipublish gitu terus ya langsung aku stalking lah WK. Tapi emang Bobby ini orangnya suka foto-foto gitu. Ya terus kenapa? Iya, hubungannya apa sama menjaga hati perempuan? Bener, kita juga sering foto Iya, tapi Katif menjaga hati siapa? menjaga hati Son Heung-min. Wah, Ya. Son Heung-min. Back to the topic, terus pas aku stalk IG-nya emang cewek ini tuh cantik betre. Surabaya. Saya tidak ada apa-apanya dibanding beliau ini. Dibanding aku, gimana? Katif sih. Katif sih. Aku champion. Lalu setelah itu kami berdua chatan seperti biasa sih. Dan FYI kita deket lumayan lama, sekitar 1,5 Wow. tahun sampai aku kelas 12. Berarti Berarti dia udah lulus. Heeh. Setelah itu ada momen kelas kita berdua ternyata secara kebetulan ujian di satu ruangan. Dia IPS dan aku MIPA. Mungkin sistemnya kayak Oh iya, iya, diacak paham, gitu paham ya. Aku juga dulu gitu Aku sering loh. kayak gitu Ih, dulu soalnya. aku sering banget ya kalau misalnya lagi ulangan terus kayak kan duduknya sama kakak kelas. Kakak kelas dan IPA biasanya enggak Iya, satu itu. enggak aku IPS kan. Berarti Lah duduknya bisa maksudnya diganti dong. aku duduknya ke IPS, duduknya sama kakak kelas Oh, IPS. Katif kan IPA ya? Iya. Oh, iya. Jadi kayak deg-degan banget gitu. Kayak ngebunerinnya tuh kayak harus cantik gitu kayak Oh gitu. gitu. Gitu, Kayak iya. ngapusnya tuh kayak Oh, gitu. Nggak boleh ada dakinya tuh kalau Gak ngapus ya. boleh, gak boleh gitu. Terus dan yang makin bikin seneng adalah kita sekelas. Gitu katanya. Kirain Oh ya. Tapi saya nggak duduk sebangku. Seperti yang aku bilang di awal, kita berdua cuma deket di chat. Di luar itu ya kayak orang nggak kenal. Jadi waktu itu walaupun satu kelas, tapi nggak nyapa. sekali lagi. Dan yang bikin kesel lagi adalah dia tuh malah kayak deketin temen cewekku. Anjing, Ya emang Bobby, temanku ini Bobby. cantik seh. Ini Surabaya banget. Parah ya. Kebaca banget ya. Bobby ini kayak sosokan minjem kacamatanya terus dicoba terus foto bareng. Woi panas woi. Si Bibi, Bobby mana Bobby. pernah ngajak foto bareng, jambret kata dia gitu. Kayaknya dia tipikal orang yang kalau mengekspresikan sesuatu tuh dipendem gitu. Iya. Jadi kalau dituangkan ke Dituangkan dalam chat tuh Gitu ya. membuat kita yang ngebaca tuh jadi kayak Gitu. gitu. Dasar playboy ih. Ya lihat momen itu aku berusaha netral aja sih WK. Dan gebleknya Bobby dia tuh mana cerita kalau abis dia tuh malah cerita kali ya kalau abis foto bareng sama ini apa karena aku udah lihat kali ya WK. Oh mana cerita apa ya udahlah ya Ya, gitulah pokoknya intinya Bobby cerita. Jadi cerita ke dia. Ya. Selama 1,5 tahun itu hubunganku sama dia bener-bener GJB. Apa? G. G. Kenapa Iyo mau di sana? Coba lihat. Ada yang menghindari. Kabur, ada yang kabur. Ada yang kabur. Ada yang tidak mau yang ditatap. kabur. Ayo. J. Apa tadi? Jakarta. B. Banjir. Gamaliel Jakarta banjir. Wah luar biasa. Sebuah informasi. Sekarang udah mulai banyak yang menghindar. Iya Pak. Ya nih Parah. pada nggak pasang badan nih. Mentang-mentang udah tunangan Kak, udahlah kau cabut aja lah. Bobby
Bobby yang bebas mau bareng sama siapapun dan aku yang bener-bener gak bisa move on dari Bobby. Kok bisa langsung gak bisa move on dia ya? Ya iya namanya juga naksir udah berapa tahun Iya tuh? sih. Oh ya, apalagi Cindo lagi kan. Iya, kapan lagi? Cindo tuh emang bikin susah move on tau. Soalnya nih rata-rata Cindo itu kalau udah putus tuh malah makin Ada apa dengan Cindo. Tolong Cindo-Cindo sekarang nih Katif udah ketularan nih jadi suka Cindo juga. Cindo. Silakan mendaftar. Indonesia. Ya. Silakan mendaftar. Ya aku udah buka ya pendaftaran Ya, untuk Cindo-Cindo agama apapun yang bebas mencari- ya? Jangan dong. Oh, enggak. Cindo Islam. Oh, Cindo Islam. Ya ada kan Kirain mau trauma. backstreet trauma, lagi. trauma. Ya tapi setelah setahun setengah lamanya aku menjalin hubungan gak jelas dengan Bobby. Akhirnya kita lost kontak banget. Kayaknya karena aku ganti handphone deh, jadi nomornya tuh pada hilang semua gitu. Pembelaan. Dia nggak ngerti ya kayak bisa di backup gitu terus Iya, kayak pindah zaman semua nomornya. sekarang. Kayak aneh, nggak pernah main di counter sih lo. tapi setelah aku ganti handphone, Bobby pernah chat aku dan cuma bilang save nomornya. Di Ah caps nih lock. orang kayak nggak merasa bersalah udah ngebaperin anak orang sampai setahun lebih, bray. Orang Surabaya ya berarti. Surabaya. Bray. Dan IG ku di unfollow dong. Hah? Freak lo Bobby, Bobby lo freak banget nih gua kata. Nggak tahu deh gara-gara apa. Terus pas aku udah kuliah baru-baru ini aku follow IG dia ya buat flashback dikit lihat muka Cindonya. Ternyata woi setelah 2 mingguan aku follow dia lagi dia udah punya cewek. Kenapa lu follow lagi? Emang Ya. lu Ya bukan salah Bobby ya. Kan Iya. dia juga udah unfollow. Kan kalau mau ngeliat foto doang bisa nggak usah. Oh di private kali ya? Iya. Ya pakai kalau second nggak- account lah. Iya pakai second account lah. Ngapain? Jadi selama aku deket cuma dijadiin mainan doang kayaknya. Aku malah jagain jodoh orang nih ya walaupun belum sampai nikah. WKWK makasih Katif, Bang Kev dan kru Ili Cinta. Semoga ceritaku dibaca ya walaupun udah dengan nyambung sama tema sih. Nyambung karena ujung-ujungnya dia punya cewek kan. Iya, tapi dia nggak jagain juga sih. Sing iya karena bobinya kan melebar jaring Iya, kemana-mana bebas. lo nggak jagain. Karena Sukses- ya dia gak ada hubungan. nggak Bener, ada sukses status. selalu buat podcast Ili Cinta dan semoga abis ini jadi podcast Biro Jodoh. Klien pertama. Masalahnya kalau mau bikin podcast si Biro Jodoh minimal hostnya punya pacar. Iya. Ini. Kalau tidak kan kita dulu yang Iya. berobat. Iya. Harusnya kita duluan yang dijodohkan, bukan kalian. Bukan kalian, sorry kesempatan untuk kita dulu. Terima kasih kepada pacarnya Pacar Chen Chen. yang menjaga jodoh orang tapi nggak terlalu dijaga-jaga Betul, banget. karena tidak ada status. Nggak ada status, jadi kan kayak nggak dijagain, Betul. cuman dicembur-cemburin doang. Dan tipikal cowok yang dia taksir ya cowok-cowok brengki gitu kan. Iya. Tapi gak bisa salin cowoknya. Iya kan belum pacaran. Kan belum pacar. Lah, jangan-jangan emang dia nggak naksir sama pacarnya Chen. Jangan-jangan Chen kegeran. Bisa jadi loh. Kan Chennya juga nggak ngerasa dia naksir. Dan gak ada kata-kata kalau si Bobby bilang suka. Iya, cuma deket Cuma aja, chat. emang sahabat. Enggak kak, peneman malam sepi. Oh iya penemuan malam sepi. Oke baiklah itu dia pacar Chen. Ya kita akan masuk ke Cerita pendengar selanjutnya. Dari Bucin Ode. Ode itu apa kak? Ode. Oh, pakai wijen tuh ya. Pakai wijen. Iya betul Kirain betul. joget. Apa tuh? Ondel-ondel. Maaf. Oke, jadi judulnya kakakku gagal terhalang marga. Wah. Kakakku. Oh, Berarti ini tentang kakaknya nih. berarti bukan cerita dia ya? Mungkin. Tuh benar-benar ini bukan cerita pribadiku. Oke. Halo Katif, Kak Kevin dan tim Hilih Cinta yang selalu menemaniku ngedeadline kerjaan di hari Minggu. Wah, kita punya pasukan baru selain Nyetrika Iya, ya. tapi ini kayaknya mas ngedeadline. kurang rame jadi harus diramaikan dulu biar masuk ke top penonton kita. Oke, deadline. Gitu. Oke. Kerjaan di hari Minggu alias pasukan deadline. Oke. Panggil aja aku Bucin Ode. Sebenarnya ini bukan pribadiku tapi aku mau nyeritain kisahnya kakakku. Soalnya kisah ini tuh kayak membekas banget di keluarga besarku. Wah, gila. Ini jago Marga jodohnya udah sampai keluarga besar ya. Iya, Medan kan marga apa semua ada lagi selain Medan yang ada marga? Oh banyak ya? Gue Jawa juga ada marga gue. Enggak, kita enggak marga sebutannya. Jangan bohong, aku juga Jawa. Sebut saja kakakku ini Mas Lele. Oh, soalnya gampang ngepatil cewek. Bukan, ini kumisnya. Oh, kayak kamu ya, Iya. kayak kamu ya. Jadi pas aku masih SMA sekitar tahun 2014-an, Mas Lele ini punya pacar yang cantik banget yang disebut aja Mbak Kitty. Oh, untung nggak pakai hello. Lele Kitty. Jadinya tuh kan Mas Lele dan Mbak Kitty. Mbak Kitty ini keturunan Arab. Oh iya Arab ada marga. Ya kan? benar. Pantas aku waktu sama Arab nggak mau. Serius. Oh iya, kalau cowok nggak bisa. Cewek Kalau Arab cewek- harus sama cowok iya. Arab. Tapi kalau cowok Arab boleh berkeliling. Iya benar. Gitu. Tapi udahlah. Nama aslinya pastinya ada Arab-Arabnya. Sekeluarga besarku udah pada kenal Pasti sama Kitty Mbak Alatas Kitty ini. nih. Di tahun 2017 pas Mas Lele umur 25,
Mas Lele sama Mbak Kitty ini mulai ngerencanain buat ke jenjang pernikahan. Susah banget ini bacanya. Pas Lele. Mas Lele sama Mbak Tadi- Kitty. Tadi aku pas Pas Lele. Mas Lele. Pas Lele. Pas Lele. Karena udah lumayan lama pacaran dan udah ditanyain mulu sama keluarga kapan nikah. Tapi ternyata Mas Lele sama Mbak Kitty itu nggak direstuin sama keluarganya Mbak Kitty. Ya. Jadi ternyata Mas Lele itu udah gencar banget berusaha minta restu dari ayah ibunya Mbak Kitty. Terus aja gitu datang ke rumahnya, tapi kayak didiemin aja gitu loh. Ya ampun. Dan Mas Lele sama Mbak Kitty tetap berusaha buat minta restu dari orang tua Mbak Kitty Kasihan biar bisa banget loh. nikah. Karena abang Gojek aja kalau datang ke rumah tuh nggak bisa didiemin kan. Iya, karena nganterin orderan. Iya. Kan nggak mungkin diminum sama dia. Didiemin. Ya kasihan nggak bisa, banget ya. gitu. Oke. Sampai akhirnya pas di tahun 2018 entah apa yang merasuki Apa yang merasukimu? kan ada suara Kak Gagak. Emang iya ya? Ada suara Oh ada gagaknya. suara gagaknya. Apa yang merasuki Mbak Kitty dia menyerah dong. Karena ayah ibunya tetap juga nggak ngerestuin. Terus karena mungkin udah nggak bisa bertahan akhirnya mereka putus. Ya sedih banget. Mas Lele tuh kayak yang stres banget. Mamaku sampai minta minta tolong ke tolong. pacar kakak perempuanku yang temennya Mas Lele juga buat nginep di rumah biar nemenin Mas Lele biar nggak stres sendirian. Badannya sampai kurus banget saat itu. Ya ampun dia stres banget loh ini loh. Jangan ketawa. Aku kira Katif mau komedi loh. Wah ampun dia kurang Everton Wegen gitu. Kirain, sorry. enggak. Terus setelah 6 bulan putus kami Kita lagi sekeluarga sedih nih. dapat kabar kalau Mbak Kitty ternyata udah nikah sama yang keturunan Arab juga. Ya kan? Kalau Arab tuh emang banyak yang cepet. Tapi emang cepet semua kalau udah Karena putus tuh Kak. ada perkawinan di antara kayak saudara punya ini gitu. Iya tapi ya gak sih? tetap aja enggak. Ini tuh kayak sebuah drama di Indonesia tuh seperti itu. Masa Kebanyakan. sih? Ih coba deh Katif pacaran 6 tahun. Atau Gue udah 5 tahun kemarin. Iya lagi. Nggak mau. Lagi terus putus. Pasti cepet banget deh. Nauzubillahiminzalik, gue gak mau Katifnya, pacaran lagi katifnya terus yang cepet putus. langsung. Gak mau, gue gak mau kalau pacaran lagi gak mau putus. Ya putus untuk menikah. Enggak lah, ya putus untuk menikah. Gitu, ya. gitu guys. Ih, doanya jelek banget sumpah gue. Putus untuk menikah loh. 32 tambah 6, 38. Aduh amit-amit. Aduh amit-amit. Astagfirullah. Mau tiba-tiba Kak aku duluan ya Kak. Aku kasih undangan gitu. Iya gak apa-apa sih. Ah, enggak mau. Ih. Katif itu umur berapa? 33, kan Oh, iya. kamu nikah 3. Kalau aku umur 30 Katif 40 dong. Iya jangan. Kakak perempuanku masih followan sama Mbak Kitty dan lihat dia nikah di storynya. Terus Terus? Mas Lele ngucapin dan nanya-nanya ke Mbak Kitty lewat chat. Katanya dia dijodohin sama ayahnya. Sebenarnya aku nggak ngerti tentang marga-margaan, tapi katanya Mas Lele, marganya Mbak Kitty ini marga yang pokoknya kalau anak cewek itu harus nikah sama orang Arab juga, biar marganya nggak putus gitu. Mayoritas kan kayak gitu ya. Karena kalau apa ya aku lupa dia takut salah ngomong kalau di Arab tuh kan ada 2 yang bener langsung keturunan Raja, Nabi Nabi Muhammad sama ada yang enggak juga. Tapi ya nah yang ini tuh kadang nggak harus sama Arab juga. Oh. Tapi lupa sebutannya. Ada marga-marganya. Coba mungkin sahabat Tili, coba Tili cinta Iya, yang yang Arab boleh mungkin kalian atau kasih mantanku tahu. kalau nonton. Maaf kalau penjelasannya nggak tepat, cuma intinya gitulah. Makanya Mas Lele nggak dapat restu. Ya karena Mbak Kitty ini emang nggak boleh nikah sama yang bukan Arab. Panggil mantannya aneh banget. Sebelumnya sih pas awal pacaran emang udah ditanyain sama keluargaku. Ini Arabnya yang boleh nikah sama orang bukan Arab nggak? Soalnya kata omku marga Mbak Kitty ini yang nggak boleh. Tapi Mas Lele tetap kayak ngegampangin. Ya namanya juga cinta gimana ya. Iya, aku juga waktu itu pas udah cinta. Tapi ada yang gak jelas banget walau udah nikah tapi Mas Lele masih di chat terus sama Mbak Kitty. Wah ini seru nih Kak, masih chatan. Oh. Bahkan katanya mau minta, aduh Ya. gak berani baca nih gue. Bahkan Katanya mau minta cerai biar bisa balik ke Mas Lele. Tapi karena Mas Lele masih waras, jadi dia ngejauhin Mbak Kitty gara-gara ini sampai jadi ledakan di keluarga. Ledekan. Kenapa jadi ledakan di keluarga? Masa keluarganya meledak? Gimana ya? Itu Kak, aku tuh kalau salah baca gak sadar tau. Tapi ledakan. Iya gak sadar sumpah. Maksudnya Kenapa ya? kayak di otak lo gak ada. Kok ini aneh ya? Sampai jadi ledakan gitu. Itu aneh. Aquarius, Aku juga Aquarius. Menurut aku aneh. Aneh loh. Ledekan di keluarga. Keluargaku pada bilang, ya masa mau kau tunggu janda Mbak Kitty. Wah, aduh gak boleh guys. Aduh. Ini Ini kisah kisah gagal gagal nikahnya nikahnya kakakku kakakku. yang ngejagain jodoh orang. Tapi sekarang Mas Lele udah nikah juga. Alhamdulillah. Yeay, Mas Lele ya. Ya, Padahal aku ada Mbak ini Titif. bukan. Salah Kan sama itu cewek Arab. lain. Kalau cerita ini dibacain, wah makasih banget tim Hili Cinta. Semoga podcastnya makin jaya agar bisa terus menemani ibu-ibu ngegosok baju. Amin. Terima Amin, kasih terima kepada kasih. Bu Siapa tadi? Oda, Bucin Oda. Bucin Ode. Oke lanjut cerita ketiga atau terakhir hari ini
dari Nana. Aduh aku takut lagi. Anjir sumpah lah. Judulnya I'm Okay. Ya! Enggak. Berikan aku hidup. Tolong aku diganti dulu ya. Aku keluar frame dulu, diganti aja di sini. Ayo lanjut. Halo Katif, Kevin dan tim. Salah. Gila Kevin lagi Halo kan. Katif, Kevin dan tim podcast Silly Cinta. Halo Nana. Semoga selalu sehat dan semangat ya. Aku mau cerita tentang kisah perjalanan cinta aku yang sepertinya pas banget nih sama tema kali ini. Aku lumayan punya banyak mantan dan semua sudah menikah. So kayaknya aku yang ngejagain jodoh orang deh. Bukan kamu. Bukan ya? Bukan. Aku takut belum ke bawah soalnya. Aku mau cerita tentang kisah hubungan terakhirku dengan seseorang yang sekarang jadi mantanku. Oh, bukan. Jangan-jangan anak Korea nih. Tapi kok manggilnya Katif? Kok manggilnya Katif? Oh iya. Kamuflase. Oh Iya. Aku sama dia sudah menjalin hubungan kurang lebih 4 tahun. Aku sudah memiliki harapan banyak dengan kisah cinta ini berlanjut ke jenjang pernikahan. Aku sama dia mulai berpacaran sejak di semester akhir perkuliahan. Bahkan nama dia aku tulis di kolom ucapan terima kasih di skripsiku. Siap, lu pernah gak lo? Aku kayak gitu. Serius? Aku lupa tapi yang mana. Kayak aku gak pernah deh. Oh mantanku yang Arab. Oh iya, aku gak sih, ya Allah kalau belum jadi suami kayak jangan ditulis gak sih? Ya, Kak, kita kan dulu namanya pertama kali ngerasain skripsi ya. Iya sih, dan jadi ceweknya juga jadi pacarnya tuh kayak bangga gitu ya. Oke. Tapi kayaknya aku gak ditulis sih nama aku di skripsi dia. Tuh diketawain juga sama Nana. Oh, Pas iya. banget. Hahaha. Kalau inget sumpah kesel kenapa harus tulis nama dia. Dalam perjalanannya tentu banyak rintangan, sering bertengkar, putus komunikasi dan lainnya juga kehilangan PLN. Susah bayar ketika telepon. makan tempe ternyata asem. Betul. Ya kan. Ketika sholat sepatunya hilang. Sendalnya digunting. Iya, banyak sekali Sumpah, ya rintangan. belum pernah kan sholat Jumat sendalnya digunting. Ya kan gue gak sholat Jumat. Oh iya. Kenapa nanya sama gue? Aku sholat Jumat sendal aku digunting. Karena jadi tuh isi sendal swallow yang biru. Sama, ya aku rada minggir kan naruhnya, aku rada jauhin. Tapi situ tuh banyak anak kecil duduk. Ya udah bodo amat orang namanya mau sholat aku taruh. Udah duduk di dalam. Balik-balik, sendalku masih aman ada. Pas aku cek digunting sebelah. Bawahnya digunting. Kenapa sih anak-anak itu? Kenapa ya maksudnya kalau nggak bawa sendal orang harus digunting gitu loh. Kayak harus banget gitu, ada rintangannya gitu. Zaman aku mungkin ngambil sendal ya atau nuker. Kalau sekarang anak sekarang digunting Kak. Oke, terus mana tuh? Karena keluarga udah sayang banget sama dia. Keluarga dia pun sama udah anggap aku sebagai anak sendiri. Yang gini-gini nih. Yang gini-gini nih. Gak kuat Keluarganya udah menyangkut keluarga besar ya. Aku ataupun dia selalu hadir pada acara penting di masing-masing keluarga. Seperti sunatan, Betul. kakeknya. Kan itu acara keluarga. Kalau nggak pernikahan ibunya pacar. Ya siapa tahu nikah lagi. Betul. Siapa tahu single parent kan. Iya Betul, makanya. betul. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 setelah perbincangan aku sama dia tentang hubungan ini. Akhirnya dia berniat untuk datang ke rumah dengan membawa keluarga besarnya datang ke rumah aku. Serius nih ya. Pertemuan keluarga ini untuk membicarakan kelanjutan hubungan antara Aku dan dia. Ini kayak Pak Adit ya datang ya. Ya ini udah lamaran ya? Berarti oke. Udah tunangan ya? Udah tunangan. Oh. Jadi kayak udah gak bisa ke Bogor, Depok. Udah gak bisa. Udah gak bisa lah ya. Komen-komen. Gak bisa. Sampai di mana kita sepakat untuk memulai mempersiapkan pernikahan, beli perlengkapan untuk seserahan dan lainnya. Tetapi di tengah perjalanan semakin mendekati malah kita semakin banget bertengkar. Cobaan. Sering banget bertengkar, beda pendapat dan selalu jarang komunikasi. Akhirnya, meskipun aku mencoba untuk berkomunikasi, tetap tanggapan dia mulai dingin gitu. Kamu udah makan belum? Dingin. Iya. Ketika dia udah hafal ya. Ketika di akhir bulan Mei terjadilah puncak pertengkaran antara kita. Wah. Biasanya puncak komedi kali ini puncak pertengkaran. Bisa makan jagung bakar. Sate PSK. Pusat sate kiloan. Jangan jorok. Sate kelinci kali emang. Enggak. Di puncak kan emang ada PSK. Ada pusat sate kiloan. Emang Kak. ada? Ih, gede banget di sebelah tukang bango, di sebelah ini logo bango yang gede tuh. Gak ada cuy. Kita cari ya. Sate kelinci. Atau enggak nih, HS kalau kamu tulis PSK puncak, des keluar. Nih, keluarnya muncul gitu, des gitu. Iya, muncul ini. PSK pusat sate kiloan. Oh ada Kak. kirain sate kelinci loh Bukan. biasanya loh. Sampai akhirnya
Salah, salah. Gak ada, bukan PSK yang itu. Salah, hei. PSK puncak dia cari. Iya beneran Ya puncak. banyak. Aduh. Sampai akhirnya yang bukan sate tapi sampai akhirnya kita putus dan hubungannya benar-benar berakhir begitu aja. Harus ini sedih banget. Udah Semua datang barang keluarga yang padahal. udah dibeli sebagai seserahan aku minta untuk dikirim ke rumah dan aku ganti dengan uang tabunganku seharga barang yang udah dibeli. Wow. Dan mungkin nilainya lebih dari apa yang udah dibeli. Dia nerima uang itu dan aku pun putus hubungan. Hah, ini kenapa sih? Karena apa ya? Udah dikasih tahu kan? Makanya semua akun medsos saling blok dan benar-benar nggak ada Anjir. komunikasi. Lebih mirisnya dia cerita tentang aku ke teman-temannya dengan menjelek-jelekan aku. Sampai orang-orang di sekitar aku beranggapan buruk. Aku sempat stres, aku harus ke psikiater, minum obat dan alhamdulillah bisa sembuh di tahun Wah, 2020 2 ini. tahun. Selamat. Trauma yang aku dapat jauh lebih besar dan aku nggak bisa cerita apa aja. Yang jelas berkaitan dengan gagalnya pernikahan aku ini. Ya Allah. Oh iya, sedih private. banget, sedih banget. Privacy. Lalu di awal bulan Juli 2020, selang sekitar sebulan aku dapat kabar dari teman aku kalau dia udah punya pacar baru. Aku pun lihat story Instagram punya teman aku, mereka lagi makan-makan dan mantan aku itu ngajak pacar barunya. Hati aku sakit banget. Pantas ketika bertengkar dia selalu bilang, bagaimana kalau ada orang lain yang jauh lebih baik dari kamu. Dari situ aku udah ngira sepertinya memang dia sudah punya cadangan. Sumpah. Tapi Juli 2020 bukan lagi Covid, emang bisa makan bareng ya? Bisa aja kan Bisa ya? banyak masih yang pergi. Sampai akhirnya di akhir tahun dia bertunangan sama pacarnya itu dan awal tahun 2021 mereka nikah. Semua itu aku ketahui dari temen aku yang cerita. Aku berusaha untuk tidak mau tahu tentang dia. Aku mencoba mengabaikan meskipun rasanya sakit banget. Semua aku ngerti banget sih rasanya. Aku udah paham banget kan aku bilang. Tradisi tahu di Indonesia kayak gini tuh. Sampai akhirnya ketika aku sembuh dari trauma yang aku terima, aku bisa menerima bahwa aku akan baik-baik saja. Intinya sih ya bertahun-tahun jagain jodoh orang itu nggak enak. Iya benar, aku juga pernah merasakannya kok. Doakan ya Katif, Kevin, semoga nanti aku bisa bertemu dengan pasangan yang tepat dan sayang sama aku. By the way, aku salah satu penggemar podcast ini yang udah pasti jadi penonton setia. Terima kasih udah membacakan cerita aku, tetap semangat. Jadi penonton aja setiap lagi jadi pasangan. Iya, sedih banget loh. Tapi aduh. Itu kan aku bilang Kak itu tradisi. Dia ngejelek-jelekin ceweknya Oh iya, ini itu. ke teman-temannya, padahal selang sebulan dia udah punya pacar. Tapi itu juga nggak tahu kan, masa kan itu privacy ya. Kenapa putus? Gak, maksud gua sejelek-jeleknya ya lu sebulan udah punya cadangan udah pasti dari lu juga. Sebelum putus pun pasti udah dekat. Udah ada, udah. Betul itu Iya, minimal kayak kalau gitu. enggak ya udah, kalau emang lu yang salah, lu yang punya orang lain ya lu nggak usah jelek-jelekin Betul. cewek lo. Ya lu masa come clean aja kayak ya udah gua udah nggak cocok sama dia, gua ada yang lebih ini. Daripada memaksakan untuk nikah, maksain Iya. nikah tapi ternyata nggak klop. Bener. Tapi bener aku bilang di awal tadi kan sebelum kita bacain cerita, tradisi di Indonesia itu seperti itu Kak. Apa? Kayak lu pacaran bertahun-tahun, belasan tahun pas putus, pasti salah satunya kalau punya pacar lagi lah akan langsung nikah. Saset gitu. Gua enggak sih. Patah itu tradisinya, nggak ada di gua. Kalau yang kemarin seagama ya, karena ini Katif tuh Lagi kekumpul- penebusan dosa gua Iya, nih backstreet kayaknya. soalnya. Iya, jadi gak ada doanya. Jadi kayak banyakan dosa lu, tebus dulu dosa lu. Jangan cepet-cepet lu mau Coba dapet deh, jodoh. coba Kak kalau pas berbisik di langit terdengar di buminya, mintanya langsung jodoh. Udah sampai depan Ka'bah gue udah minta. Iya kan gue minta Masa- ya Allah jodoh aku Son Heung Min gitu. Azari, ayo let's go datang Zar. Go! Oke, terima kasih. Itu tadi adalah tiga Si cerita. tiba-tiba gol. Itu tadi adalah tiga cerita dari followers kita. Yang mana yang paling hilih? Inilah. Aku yang ini sih. ini. Sedih banget. Tradisi Tapi Indonesia. kalau ini literally jagain jodoh Betul, orang. Karena udah bertahun-tahun hampir mau tadi. jadi jodoh gua. Udah beli beli seserahan. seserahan. Udah Tapi kenapa keluarga dibalikin besar. ya seserahannya? Cewek punya gengsi kali. Kalau seserahan tuh yang beli cewek cowok sih Kak? Cowok. Harusnya gak usah dibalikin lah. Lah ya jangan dong. Justru kayak nih sini balikin gua bayar. Emang gua gak bisa. Gitu. Aquarius deh lo pasti. Oh gitu ya? Iya gengsi. Oh iya sih, aku Enak juga suka. aja gitu. Tapi Katif pernah membalikan barang mantan gak? Enggak. Enggak. Aku Ngapain juga gue balikin kan udah buat gua. enggak. Oh iya benar. Gue buang lah, ngapain gue balikin. Oh Katif buang. Gak pernah aku pakai barang-barang dari mantanku. Iya aku pakai semua ini aja dari mantan. Ih najis gak Aku ada pakai harga semua. dirinya. Cie. Ini yang Arab, yang baru. Oh. Yang terakhir. Yang bikin aku gak move on 3 tahun. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang udah ngirim cerita. Buat teman-teman lainnya. Yang mau kirim cerita atau ceritanya mau kita bacain di podcast Silih Cinta, silakan kirim ke Instagram kita @podcastsilihcinta. Nanti akan kita kasih tahu kenapa tuh Kak.
Kenapa tuh? Nggak dikasih suara ayam kan ini? Ya jadi buat teman-teman yang mau kirim ceritanya nanti akan kita kasih atau kita share cerita atau tema yang akan kita bahas. Kalau misalkan temanya sesuai sama cerita kalian silahkan kalian kirim dan nanti akan kita bacain. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.